Kita tidak berharap itu terjadi, tapi sudah terlanjur kejadian dan nampaknya suasananya akan semakin ke sana. Sehingga ya nggak perlu kaget kalau kemudian nanti ada program door to door, door to door. Selamat malam semuanya. Hari ini beberapa bulan setelah pemilu 2024 selesai dilaksanakan, suasana atau nuansa politiknya itu semakin terlihat seperti suasana rezim Orde Baru. Karena di kalangan elitnya semakin senyap, tidak ada perdebatan-perdebatan yang terlalu frontal di media, tapi kemudian ide atau gagasan yang coba disampaikan ke publik atau mungkin yang bocor ke publik itu merupakan ide atau gagasan dari yang dulu pernah ada di zaman Orde Baru. Seperti misalkan salah satunya adalah RUU penyiaran, di mana salah satu poin dari RUU ini adalah nantinya undang-undang akan melarang media untuk menyiarkan jurnalistik investigasi, sehingga ke depan tidak perlu ada lagi media yang menayangkan hasil investigasi, sehingga media mainstream kita atau media massa semuanya hanya akan menayangkan pemberitaan dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tertentu atau pejabat-pejabat tertentu, sehingga isinya hanya sebagai keran isu. Tidak ada lagi penelitian atau kemudian investigasi untuk mencari tahu atau menanyakan secara lebih lanjut dan mencari tahu dari pertanyaan-pertanyaan atau kesimpang siuran berita yang ada di sekitar masyarakat. Sehingga ke depan media kita hanya akan dipenuhi pendapat atau pernyataan dari tokoh-tokoh tertentu, sehingga wartawan mungkin ke depan tidak perlu lagi bertanya gitu ya, kalau ini A ya A, kalau B ya B, ya, seperti kata salah satu menteri, kalau ini hoax ya hoax, kalau nggak hoax ya nggak hoax ya. Jadinya ini menjadi seperti nuansa Orde Baru, karena dulu juga tidak boleh gitu ya, meskipun boleh tapi kemudian nanti ada konsekuensi tertentu. Jadi dari undang-undang yang coba kemudian dibahas ini itu semakin satu nafas, satu suasana dari rencana atau gagasan yang coba juga disampaikan oleh beberapa elit terkait mengaktifkan lagi atau membangkitkan lagi DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Karena bagaimanapun Dewan Pertimbangan Agung ini kan disempurnakan di masa Orde Baru gitu ya, atau ini menjadi bagian dari peninggalan Orde Baru dan kemudian dibubarkan oleh Presiden Ibu Megawati pada tahun 2003 lewat keputusan Presiden. Dan setelah ini dibubarkan, nuansa-nuansa Orde Baru kemudian semakin hilang setelah itu gitu ya, ditambah dengan adanya Presiden Gus Dur juga waktu itu yang ya semakin menghabisi rekam jejak atau peninggalan-peninggalan Orba, sehingga kita bisa menikmati masa-masa seperti sekarang gitu ya. Tapi kemudian karena sekarang Prabowo yang sudah menang di Pilpres gitu ya, dan bagaimanapun Prabowo ya masih menjadi bagian dari keluarga Soeharto gitu ya, rezim Orde Baru ya, karena beliau adalah menantunya gitu ya, mantan menantunya ya, bagaimanapun masih keluarga, sehingga membangkitkan atau kemudian mengembalikan suasana-suasana di rezim Orde Baru itu sekarang menjadi seperti hal yang biasa atau seharusnya kita bisa terima gitu, karena yang menang Prabowo ya wajar gitu. Kalau beliau ingin meniru mertuanya gitu ya untuk membangkitkan bagian-bagian tertentu atau memberikan aturan-aturan seperti yang dulu pernah berlaku di masa kejayaan Orde Baru, wajar aja gitu, karena menantunya kan gitu. Jadi ini nggak perlu kaget, tapi kemudian perlu kita pahami dan kita sadari bersama-sama, karena apa yang terjadi hari ini itu seperti tes saja gitu ya, seperti cek ombak. Karena bagaimanapun Prabowo belum jadi presiden, belum berkuasa, tapi suasana, ide, gagasan yang sudah dilempar itu semakin berani dan nampak sekali seperti suasana atau nuansa Orde Baru gitu. Karena kalau laporan investigasi itu kemudian nanti tidak diperbolehkan dan media tidak boleh menyiarkan, itu akan semakin membuat para elit kita semakin nyaman gitu. Karena suka nggak suka, laporan investigasi itu kan membuat para elit atau orang-orang yang terkait dengan kasus korupsi atau kong kali kong, KKN dan sebagainya itu ingin mengerem gitu ya. Dengan adanya laporan investigasi, mereka jadi kayak terpantau, jadi semakin hati-hati gitu ya. Jadi kalau yang biasanya korupsi 100 triliun misalkan, jadinya turun jadi 10 gitu ya.
ngerem. Kalau atau 50 ya. Pokoknya terjadi pengereman lah. Nah, kalau kemudian nanti laporan investigasi dari semua media kemudian dilarang, ini akan semakin membuat nyaman para koruptor itu gitu. Karena tidak ada lagi isu-isu, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab, tidak ada lagi sorotan-sorotan media atau kamera-kamera yang mengarah kepada mereka menanyakan soal laporan investigasi. Kalau kita berkaca kepada banyak sekali laporan investigasi yang ada, yang pernah dilakukan oleh banyak jurnalis gitu ya, itu kan selalu gitu ya, selalu laporan investigasi ini susah untuk dibantah. Meskipun kemudian tidak bisa juga semuanya menjadi kasus hukum gitu. Seperti misalkan gitu ya, seperti misalkan ketua MK lah yang terbaru dan mungkin kita juga masih ingat. Mantan ketua MK itu adalah besannya Pak Jokowi, adalah pamannya Gibran, dan kemudian mengubah undang-undang untuk melanggengkan Gibran atau memuluskan Gibran untuk maju sebagai cawapres gitu kan. Lalu kemudian ternyata orang yang mengajukan itu adalah kader-kader dari partai PSI yang sekarang diketuai oleh anaknya Jokowi juga atau kakaknya Gibran, ya meskipun yang diterima adalah Almas yang juga adalah pro Gibran dan orang Solo juga gitu. Sehingga ini kalau dicarikan titik temu gitu ya, dan kemudian kita cari tahu laporan-laporan investigasi atau apa yang terjadi kepada MK dan putusan itu kan banyak sekali laporannya dan itu tidak bisa dibantah oleh siapapun gitu ya. Tapi tidak bisa juga kemudian otomatis membuat ketua MK ini menjadi punya kasus hukum karena tidak ada bukti kasus suap atau imbalan yang dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu. Nggak ada. Tapi rangkaian kaitannya, bagaimana mereka kemudian memutuskan, memberikan putusan-putusan dan merumuskan perubahan undang-undang itu ada dalam laporan investigasi media gitu. Sehingga kalau hal-hal yang semacam ini, laporan semacam ini kemudian tidak dibolehkan, dilarang oleh undang-undang, maka ya gak akan ada lagi kemudian suara-suara protes terhadap apa yang terjadi di negara ini gitu. Karena dengan adanya media saja, itu suara penolakan terhadap putusan MK itu tidak terlalu besar. Dan terbukti kemudian Prabowo Gibran ternyata masih bisa memenangkan pemilu meskipun dengan prosedur dan proses yang sangat cacat sekali, yang menyalahi etika dan sebagainya, tapi tetap bisa memenangkan gitu. Meskipun dengan joget-joget dan bantuan bansos apapun itu, tapi pada intinya masih ada orang yang memilih dan itu jumlahnya cukup banyak. Nah, bayangkan kalau kemudian media investigasi semacam ini laporan-laporannya tidak kemudian dibolehkan tayang di media, ya semakin orang tidak tahu. Lawang tayang aja banyak yang nggak tahu masih gitu ya. Jadi kalau hal semacam ini kemudian mau dibuat sebagai sebuah aturan undang-undang, maka ya itu akan membuat semakin nyaman kelompok-kelompok elit kita, dan kita sebagai rakyat biasa semakin tidak tahu dan ya cukup kenyang saja gitu, karena cukup diberikan makan siang gratis, meskipun belum tentu gitu ya, cukup diberikan bansos dan seterusnya, sudah cukup gitu ya. Kalian cukup sampai di sana. Urusan yang berat-berat seperti timah, tembaga, mineral dan sebagainya itu urusan para elit, sehingga nggak boleh ada investigasi soal ini gitu ya. Cukup kalian dapat bansos, sudah kita masing-masing gitu ya, kelompok elit bersama para elitnya, rakyat bersama rakyatnya. Sehingga ke depan gitu ya, mungkin bukan hanya soal kasus-kasus yang tidak terungkap, tapi juga mungkin pelarangan soal sosial media dan opini atau pendapat-pendapat di sosial media itu hanya soal tunggu waktu saja gitu. Karena di sosmed hari ini banyak orang yang juga melakukan gitu ya, dalam tanda kutip investigasi, yang mengumpulkan data-data yang ada di media, di internet dengan rentang waktu yang cukup lama, berpuluh tahun, dan kemudian dicari satu kesimpulan gitu kan. Ada banyak orang melakukan itu. Nah, pertanyaannya, kalau jurnalis yang resmi, media yang resmi kemudian melakukan investigasi dilarang gitu, dilarang melakukan, apalagi yang cuma sosial media dan tidak punya kemampuan jurnalistik atau bukan bagian dari jurnalis atau bukan wartawan gitu. Sehingga ya itu akan semakin dilarang, dan itu yang juga menjadi pertanyaan kepada banyak orang, kepada sosial media itu. Kamu kompetensinya apa? Kalau selama ini hanya di dalam kolom komentar, ke depan pemerintah yang akan menanyakan itu kepada pegiat-pegiat sosial media. Sehingga mungkin sosmed akan isinya hanya akan sebatas hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan politik, tidak ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan publik. Sehingga ya cukup dengan joget-joget dan seterusnya, happy-happy. Yang penting kalian makan sudah. Jadi ya cerita-cerita semacam ini, mungkin perubahan-perubahan ini mungkin akan terus ada dan akan terus terjadi selama beberapa tahun ke depan. Karena
dasarnya sudah dicontohkan, dasar perubahan atau melakukan upaya-upaya yang tidak beretika, melawan aturan-aturan seperti yang terjadi di MK sana, itu sudah menjadi satu contoh gitu ya, sebuah semacam prototipe gitu, bahwa ini bisa dilakukan, melakukan perusakan-perusakan demokrasi, undang-undang dan sebagainya itu bisa dilakukan, yang penting rakyat dikasih bansos, yang penting diajak joget-joget happy, sudah cukup. Sehingga itu diterima oleh masyarakat, sehingga ya ini mungkin akan menjadi satu contoh yang akan terus diduplikasi di masa yang akan datang. Memang di proses MK ada yang protes tapi tidak terlalu besar. Ada gitu ya dari kalangan akademisi dan sebagainya, ada banyak, tapi tidak cukup untuk kemudian membatalkan atau mengecam pihak-pihak terkait dari putusan sidang MK ini gitu. Sehingga kalau undang-undang saja bisa diubah, maka semua ke depan akan semakin bisa suka-suka. Ya mungkin dari proses MK itu pihak-pihak yang diuntungkan hanya Gibran, pamannya, kemudian Pak Jokowi, mungkin juga Prabowo Subianto karena bisa langsung menang di Pilpres satu putaran gitu ya. Mungkin yang diuntungkan adalah masih ada Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi selanjutnya setelah Prabowo menjadi presiden, pertanyaannya apakah gitu ya Pak Jokowi masih diuntungkan? Kalau dengan adanya Dewan Pertimbangan Agung, larangan investigasi dan sebagainya ini, apakah masih menguntungkan keluarga Jokowi dan Gibran? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau tidak menguntungkan lagi, pertanyaannya, apakah Pak Jokowi punya kendali untuk kemudian merestart atau mengubah semua yang sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini? Itu menjadi pertanyaan gitu. Nah, kalau itu kemudian tidak bisa dilakukan, Pak Jokowi tidak bisa melakukan kendali karena pemimpinnya adalah Prabowo Subianto, maka pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan kalau situasinya semakin memburuk dan semakin bernuansa Orde Baru? Bagi saya, kalau ini sampai terjadi seperti zaman Orde Baru, ya kita hanya soal tunggu waktu saja akan membuat situasi atau nuansa di negara ini semakin buruk. Dan mungkin gitu ya, saya tidak berharap ini terjadi, tapi mungkin gitu ya, apa yang terjadi di zaman Orde Baru mungkin akan terjadi juga di zaman ini dengan cara dan gaya yang berbeda. Kalau dulu penghilangan aktivis, penenggelaman, penembakan, penculikan itu dilakukan secara kasat mata atau terang-terangan gitu ya. Tapi mungkin di masa yang akan datang dengan teknologi yang begitu baik, dengan rekayasa dan sebagainya, kasus, dan kemudian belajar dari beberapa kejadian, mungkin penghilangannya tidak secara langsung, tidak lewat penculikan, tidak lewat penembakan, pemukulan, dan sebagainya. Mungkin ada modus-modus baru yang selama beberapa tahun terakhir ini sudah bisa kita lihat gitu ya. Ada beragam modus untuk bisa melakukan penghilangan, dan itu sudah terjadi berkali-kali dan bahkan dilakukan oleh beberapa institusi atau lembaga resmi negara. Sehingga sekali lagi kita tidak berharap itu terjadi, tapi dari beberapa yang saya dengar, informasi salah satu informasi yang sangat kredibel gitu ya, dan meskipun belum saya bisa sampaikan secara terbuka, tapi saya memahami bahwa memang arah ke sana itu semakin menguat, dan kemudian apa yang terjadi seperti knalpot Bronx dan sebagainya beberapa waktu lalu itu nampaknya itu juga menjadi satu pijakan atau dasar bahwa ke depan cerita-cerita semacam itu akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Kita tidak berharap itu terjadi, tapi sudah terlanjur kejadian dan nampaknya suasananya akan semakin ke sana. Sehingga ya nggak perlu kaget kalau kemudian nanti ada program door to door, door to door. Nggak perlu kaget karena ya inilah pilihan masyarakat mayoritas katanya gitu ya. Meskipun digelembungkan dengan cara-cara bansos dan sebagainya, tapi inilah pilihan kalian. Sehingga ya terima, dan kemudian ke depan kita harus memikirkan apa yang harus dilakukan. Kalau saya pribadi, kalau memang suasana situasinya akan lebih buruk dibandingkan yang ada dalam pikiran saya gitu ya, maka ya mungkin kita perlu menyesuaikan diri. Mungkin gitu ya, kita tidak perlu lagi peduli dengan orang-orang yang memang hanya mementingkan perutnya sendiri. Mungkin ke depan di negara ini memang tidak perlu terlalu maju, yang penting pribadi-pribadinya itu cukup menguntungkan atau bisa mendapatkan keuntungan demi sanak dan keluarga atau familinya. Sehingga ya omong kosong soal Indonesia maju, Indonesia emas 2045, omong kosong semua itu, karena
hari ini nampaknya masyarakat dan para elitnya sama-sama lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya, lebih mementingkan perut dan masa depan anak-anaknya. Sehingga kita, orang-orang yang mungkin sebelumnya berpikir dan berharap bisa menjadi negara yang lebih maju dan sebagainya, mungkin perlu untuk kemudian memikirkan keluarga kita sendiri, perut kita sendiri, dan semua hal yang sebelumnya pernah kita lupakan demi bangsa Indonesia yang lebih baik. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.